Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini kita akan diskusi lagi tentang sensor suhu yang seperti pada video-video sebelumnya, part 1 sampai part 5 kalau nggak salah. Jadi kemarin di Instagram ada yang tanya ke saya di Instagram saya, Mas, cara kalibrasinya gimana ya gitu. Jadi cara kalibrasinya saya tidak bisa mengkalibrasi secara resmi ya. Kalau teman-teman mau kalibrasi suatu alat secara resmi, kalian harus ke BPFK atau Badan Kalibrasi ya, BPFK Badan Fasilitas Kesehatan. Ini tak tulis di sini ya, saya lupa kepanjangannya apa. Tapi kalau teman-teman bikin alat sederhana DIY misalnya, teman-teman bisa kalibrasi dengan menyamakan dengan alat yang sudah ada ya. Misalkan kita anggap ini adalah alat yang valid. Ini alat yang valid, maka kita bisa kalibrasi alat kita, misalkan ini alat kita, ini alat yang valid, kita bisa kalibrasikan dengan menyamakan dengan dengan alat yang valid. Itu mungkin bisa kita pakai untuk ya kalibrasi sederhana supaya kita tahu ini nilainya mendekati atau enggak gitu. Ada dua hal yang sering terjadi dalam penyamaan kayak gini kalibrasi ya. Jadi yang pertama, kita mesti ambil data ini di beberapa sampel suhu. Misalnya di dua sensor ini, misalkan ini kita anggap valid, yang ini adalah buatan kita, maka kita coba tes buat mengukur di benda yang sama. Misalkan kita pakai mengukur benda yang sama gini, terus hasilnya berapa, bedanya berapa, itu satu sampel. Kita ambil sebanyak mungkin sampel, misalkan kita coba mengukur pada suhu 20 derajat, yang ini hasilnya berapa, ini hasilnya berapa. Kemudian kita pakai buat mengukur suhu 22 derajat, 24 derajat, 25 dan seterusnya. Semakin banyak sampel semakin bagus. Jadi nanti kita lihat bedanya. Kalau perbedaannya ini sama semua, misalkan waktu 20 derajat ini yang alat yang valid itu 20 derajat, yang ini 21 derajat atau 20,5 derajat misalnya ya, beda setengah derajat. Lalu pada 25 derajat yang alat yang valid 25 derajat, alat kita 25,5 derajat, lalu kita coba lagi sampel 30 derajat. Ini 30 derajat, ini 30,5 derajat dan seterusnya. Berarti itu ada perbedaan yang sama, artinya ada perbedaan linear, artinya bedanya linear ya. Jadi di semua pengukuran ini alat kita selalu kelebihan setengah derajat Celcius misalnya. Maka kalau kita tuliskan misalkan ini adalah X hasil pengukuran sensor kita, lalu Y ini adalah sensor yang suhu yang benar, maka kita bisa masukkan rumus agar bisa mengoreksi hasil pengukuran termo kita. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya kita tinggal tuliskan aja di sini. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan X minus 0,5. Kenapa minus 0,5? Karena hasil pengukuran kita kan kelebihan 0,5, maka kita kurangi 0,5. Maka kalau kita tuliskan di sini sama dengan kita mau menuju ini 20 dan menuju sama dengan termometer referensi, maka ini tinggal gini terus kita kurangi 0,5. Nah, hasilnya maka akan jadi sama. Jadi kita koreksi dengan rumus Y sama dengan X minus 0,5. Nah, sekarang kasusnya kalau non linear atau tidak linear. Kalau kasusnya perbedaannya tidak linear ya, misalkan ini kita copy aja di sini. Kalau perbedaannya tidak linear, berarti di sini kita mungkin hasilnya kelebihannya tidak 0,5, misalkan 0,6 di sini, terus 25-nya ini 0,1 misalkan, terus 30-nya 0,3 misalnya gitu ya. Jadi kan ini tidak linear karena bedanya beda-beda nih. Waktu 20 dia kelebihan 0,6, waktu 25 dia kelebihan 0,1, waktu 30 dia kelebihan 0,3. Nah, terus gimana caranya supaya ini bisa mengoreksi hasil ukur termo kita supaya jadi sama dengan referensi? Maka kita bikin tabel di sini ya, kita bikin tabel scatter, ambil aja salah satu. Nah, kita akan menemukan garis semacam ini. Ini garisnya melengkung ya, tidak linear. Kalau linear harusnya lurus. Supaya kelihatan, saya format asisnya minimumnya kita bikin 20 aja biar kelihatan. Oke, misalnya kayak gini. Jadi ini kalau teman-teman ini kita koreksi dulu, udah benar belum datanya, kita cek di select data ya. Kita ini seri 1 kita edit aja. Ini suhu X nya harusnya kita dapat dari yang ini. Kita delete, kita ambil dari yang ini ya, sumbu X ya. Ini sumbu X. Terus ini sumbu Y nya. Sumbu Y nya ini ya kita samain ya. Terus oke. Nah, ini kita menemukan persamaan garis. Jadi hasilnya perbedaannya garisnya melengkung nih, melengkung kayak gini nih. Ini namanya nggak linear karena ini bedanya beda-beda. Maka kita klik aja garisnya kayak gini, terus kita klik kanan add trend line ya. Kita akan analisis garisnya. Add trend line ini terus kita pakai polinomial.
Nah, untuk persamaan garis polinomial ini, teman-teman, kalau ini nggak persis seperti garis yang aslinya ya, pasti ada perbedaan, nggak perfect gitu. Tapi kalau teman-teman mau perfect, ordernya tambahin, nanti ordernya bisa 2, bisa 3, 4, 5 gitu. Tapi ini pakai order 2 aja karena ini contohnya cuman bikin supaya kita gampang aja memprosesnya di contoh ya. Kita klik ini display equation on chart, ini nanti akan muncul persamaannya di sini. Nah, inilah rumus yang akan kita pakai untuk kalibrasi. Nah, ini persamaannya. Jadi kalau tadi yang linear rumusnya pakai ini, kita warnain kuning. Terus sekarang untuk yang kasus yang non linear, kita rumusnya pakai ini, pakai yang panjang ini. Nah, terus kita coba aja apakah hasilnya benar, kita cek ya. Ini kita bikin sesuai rumus, minus 0,0154 dikali kita kurung aja supaya gampang, kali ini ya, X nya ya 20,6, terus dipangkat 2, kurung tutup lagi, plus kurung buka 1,8158 dikali X lagi, terus kurung tutup, terus minus kurung buka 10,862 ya kan, kurung tutup. Nah, ini terus kita enter. Nah, hasilnya mendekati ini 20,008336. Nah, ini kita tarik aja ke bawah. Nah, kita dengan rumus ini kita bisa mendapatkan hasil yang mendekati dengan termoreferensi, meskipun tidak 20,0 ya, tapi ini menurut saya sudah cukup mendekati dengan suhu referensinya. Jadi dengan persamaan ini Y sama dengan minus 0, sekian ini bisa mengoreksi kesalahan yang ada di sini yang kita warnain hijau ini ya. Jadi termo kita yang warna hijau tadi ada kesalahan, kita koreksi dengan persamaan ini gitu teman-teman. Mungkin gitu aja sedikit tentang kalibrasi sensor. Jadi nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen aja di bawah, atau ada yang kurang jelas tentang metode ini ya silahkan tanya aja, nanti tak jawab sebisa saya. Lalu masalahnya kalau untuk yang GY906 ini, masalahnya tidak hanya terletak pada kalibrasinya aja, tetapi ini tuh karakteristiknya agak unik ya. Jadi misalkan jarak pengukurannya ini beda, ini hasil pengukurannya beda, nggak linear. Misalkan kita ngukur pada jarak 3 cm, itu misalkan 30 udah kita setting sama, udah kita kalibrasi. Waktu jarak ukurnya kita rubah, kita jadi 5 cm, ini ada perubahan nih karakter GY906 ini. Maka dia kalibrasinya setiap jarak pengukuran harus beda, karena ini semakin jauh jarak pengukurannya dia semakin nggak akurat nih, ada pergeseran data gitu. Jadi itu masalah lainnya, ini di luar kalibrasi lagi. Jadi untuk yang penanganan ini teman-teman, metode tadi harus kita asumsikan bahwa jarak ukurnya selalu sama ya. Nah, kasusnya kalau jarak ukurnya beda-beda ya, makanya kita tangani dengan sensor ultrasonik ini supaya jarak ukurnya selalu sama. Jadi kenapa kita pakai sensor ini, supaya jarak ukurnya sama. Jadi kalau dia belum pada jarak ukur, sensornya nggak akan nyala nih, nggak akan tit gitu. Itu tujuannya salah satunya adalah untuk menjaga jarak ukurnya supaya tetap sama gitu. Mungkin gitu aja teman-teman untuk yang bagaimana cara kalibrasi DIY termometer kita. Nah, silakan kalau ada diskusi teman-teman, kalau mungkin ada pengalaman lain kalian bikin di rumah terus kalian menemukan metode yang lebih bagus, share aja di bawah, karena mungkin saya juga perlu tahu dan teman-teman lain yang nonton juga mungkin perlu tahu, dan mungkin metode kalian lebih bagus dari yang saya lakukan. Mungkin gitu aja, sampai ketemu di next video. Dadah.